Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 12-14. We open our Bibles and we look at Philippians 3. Philippians 3. Philippians 3 verse 12 until 14. Oke, boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Let us read the scripture together. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus, Our brethren in Christ, hidup orang percaya bukan sekadar perjalanan biasa. being a believer it's not just a ordinary way, Tetapi suatu perlombaan rohani. but it is a race, spiritual race. Paulus menggunakan gambaran atlet untuk menjelaskan bahwa iman memerlukan fokus. So Paul uses an athlete as Fokus. a focus. That faith requires focus. Yes, that faith requires focus when you are in a race. Menjelaskan bahwa iman memerlukan fokus, ketekunan, dan disiplin. So it is explaining about our faith requires focus and Endurance and discipline. endurance and discipline. Sorry, Bapak sudah saya punya English sedikit. Dunia ini penuh godaan dan gangguan yang boleh melalaikan hati. Okay, so the world is full of temptations and distractions that can pull our heart away from God. Oke. Nah, Paulus menulis surat ini dari penjara. So Apostle Paul have written this scripture when he was in prison. Walaupun dia tidak pasti sama ada akan dibebaskan atau dihukum mati. Even though at that time he was not sure if he can be released from prison. Itulah sebabnya ia tetap berkata, aku mengejar tujuan. So that's why he said, I am running towards a purpose, Panggilan surgawi. which is the call of heaven, call of God, God's calling. The heavenly calling. Dia tahu kehidupan sementara. So he knows that, Apostle Paul knows that life is just temporary, Tetapi yang kekal ialah apa yang menanti dalam Kristus. but what awaits us in Christ is eternal. Sekarang kita melihat ini, kita pergi kepada poin yang pertama. Now we will move on to the first point. Boleh tangkap gak? Boleh ya. Poin yang pertama adalah Tuhan panggil kita untuk terus maju. Okay, so the first point is that God is calling us to keep us moving forward, Bukan berdiam diri. not to remain still. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 12, katakan, aku mengejarnya. Okay, so in the scripture, Philippians 3 verse 12, it's saying, I press on. Paulus mengakui dia belum sempurna. So Apostle Paul, he admits that he is not perfect yet, Tidak sempurna dalam iman. not perfect in his faith. Tidak ada istilah cukup. There is no such thing as enough, Kita dipanggil bertumbuh setiap hari. because we are called by God to grow daily.
Tidak cukup setelah kita bertobat sudah dibaptis, It is not enough just by being baptized. lalu berhenti di situ. Then we stop there. Tidak mau bertumbuh, We don't want to grow. tidak mau bergerak. We don't want to move. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. This is what Apostle Paul means in the Setelah kita scripture. bertobat, dibaptis, After we accept God in our life, kita harus terus bergerak, we have to keep moving forward. bertumbuh dalam iman, We have to grow in our faith. mencintai Tuhan We have to love God dalam kehidupan kita. in our life. Jangan puas dengan iman yang suam-suam. Don't be satisfied with our little faith. Jangan berhenti hanya karena merasa letih dalam mengiringi Tuhan. Don't quit just because you feel tired. Memang sebagai orang Kristen kita selalu menghadapi ya tantangan, cobaan, masalah, cabaran dalam hidup ini. Yes, as Christians, we always face challenges, problems when we are with God. Tetapi Paulus menyatakan, mendorong kepada jemaat di Filipi seperti kita pagi hari ini, But Apostle Paul have encouraged the people in Philippians to keep moving forward in God, with God. poin yang kedua, Okay, so we move on to the next point, second point. tinggalkan apa yang menghalang, Let go of what holds you back, beban burdens, dan masa lalu kita. Ada video apa and di the situ? past. Oke, lihat saya baca sini, tinggalkan apa yang menghalang kita, beban atau masa lalu kita. Okay, so the second point is let go of what is holding you back, your burdens and also your past. Kita lihat ini satu firman Tuhan pagi hari ini adalah firman yang bawa kita, memotivasi kita, memberi dorongan ya. Nah, kita lihat apapun masa lalu kita, keadaan-keadaan yang kita hadapi masa lalu, atau mungkin kita berpikir bahwa kita orang kecil, orang lemah, tidak pelajaran, tidak mampu, tidak ada kemampuan. Kita lihat ini. Sedikit saja, kalau kita tengok itu panjang itu, tapi saya mau kita lihat ini. Ini sekejap ya. Nick ini, apabila saya lihat, dia dari kecil lagi memang lahir tidak sempurna. Ya, sehingga dia kira mau bunuh diri dan sebagainya, sampai dia berpikir kenapa dia lahir begini. Tapi sejak dia menerima Tuhan dalam hidupnya, dia berkata, saya mau jadi seperti orang lain. Apalagi kita ini. Ya, dia bukan hanya sekedar dia punya pelajaran pun tinggi dan dia ada kedudukan, tapi menjadi berkat bagi Tuhan. Coba kita lihat nih. Sebabnya kita belajar tinggalkan masa lalu kita, ya, kekurangan kita, kelemahan kita. Ini adalah ya. Dia sedang berkhotbah di depan orang. Dia tidak malu. Ini dia masih kecil. Ini masa yang paling sukar, paling susah waktu itu dia bilang bagi dia. Saya mau bersaksi untuk kasihmu, kasih karuniamu, dibilang. Apa yang kau mau malam hari ini? Tuhan bertanya.
Kita lihat nih, sekejap saja. Maksud saya mau kasih lihat kita. Ini adalah merayakan kejayaan, keberhasilan selama 20 tahun mukjizat yang dialami oleh Nick ini. Lihat dia jadi berkat. Dia jadi berkat kepada orang-orang susah. Dia datang memberi motivasi, beri dorongan. Di kalangan anak-anak muda, orang tua, budak-budak. Lihat bagaimana dengan kita yang utuh ini. Ini untuk anak-anak muda. Lihat tuh. Dia rasa pelukan itu, dia bilang macam Yesus yang memeluk dia. Dia jadi berkat untuk para pelajar. Bagaimana dengan hidup kita? Kita lihat sana sekejap lagi lah. Nah, dia boleh main. Siapa yang mau jadi hidupnya berimpak pada orang lain? Haleluya. Dia melayani di penjara. Oke, sampai sana dulu lah kan. Itu semua dia.
Panjang sebenarnya itu. Nah, berkenaan dengan firman Tuhan ini, tinggalkan apa yang menghalang, tinggalkan beban-beban dan masa lalu kita. So the video just now was related to the second point, which is let go of what is holding us back, our burdens and also our past. Tinggalkan dosa yang menjadi penghalang bagi kemajuan hidup kita. We have to leave our sins that is holding us back to go forward. Dosa yang menghancurkan career masa depan kita. The sin that is destroying your career and your future. Ada pernah tengok tadi video, apa itu video kah? Facebook kah? Ya, YouTube. Bagaimana ada 203 semua laki-laki, para dokter, orang-orang yang kerja di dalam kerajaan lagi. So recently, it has been going viral Di video in a video on YouTube. 203. So there's 203 men who are government officials. Ya, pekerja-pekerja ini orang-orang besar, orang-orang pintar. All of them are people who are with knowledge and who holds great power. Tetapi mereka akhirnya ditangkap polis. But at the end, they are caught by the police Karena melakukan hal-hal yang tidak baik. because they were doing things that is Yeah. not very good. Lakukan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. So they are doing relationship between men and the same gender. Apakah orang-orang ini tidak pintar? Semua pintar. Are these Ya, people berpelajaran tinggi. not knowledgeable? Are they not smart? But actually, they are smart. They have all these degrees, all these PhDs. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang boleh menghancurkan baik hidup mereka, career mereka, bahkan keluarga mereka. But even though they are they have knowledge, but they are doing things that are destroying their own careers, their own lives, and also their families. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, Okay, so my brethren in Christ, orang pintar tidak semestinya bijaksana. those who are smart, sometimes they do actions that doesn't reflect their knowledge. Ya, tetapi saya sudah khotbah hari itu kan, pintar dengan bijaksana itu berbeza. I have shared last time, smart and being intelligent is not the same thing. Kebijaksanaan datang dari Tuhan. Intelligence comes from God. Dia tahu mana yang benar dan tidak benar. They will know what is right and what is wrong. Karena Roh Kudus yang berikan dia hikmat, kebijaksanaan. Because God is the one who give us those knowledge. Harap kita semua hari ini jangan terjadi hal-hal yang boleh menghancurkan hidup kita. I hope that everyone here who is here today will not do things that will destroy their own lives. Kalau kita sudah bertobat, If we have accept God in our life, tinggalkan semua itu. let us leave everything behind. Tinggalkan semua kegagalan masa lalu. Leave all our failures and our past. Jangan lagi pikirkan. Let us not think about it again. Karena itu boleh menghalang kemajuan kehidupan rohani kita. Because it can hold back our spiritual lives. Setan tidak suka Setan suka mengingatkan luka lama. Okay, so the devil likes to remind us of our past. Dia suka mengingatkan kita hal-hal yang lalu. So the devil likes to remind us all the things that we have done in the past. Supaya kita rasa tertuduh. So we can feel like those mistakes are holding us back, oppressing us. Biarlah pada hari ini So
Today, juga kita pastikan hidup kita let us make sure that our lives, juga yang jangan sampai keberhasilan tadi masa lalu ya. Kalau dulu kita rasa sukses berhasil, tapi bagaimana dengan keadaan sekarang? if last time we are feeling like we are successful, how about today? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang mengukur keberhasilan, keberuntungan kita masa lalu, ya, pada masa sekarang ini. Padahal dari masa sekarang ini kita merasa tiada kemajuan sudah. Tidak betul-betul melayani Tuhan. Sometimes we often measure what we have achieved in the past and we bring that until today, which is something that is holding us back to keep on moving forward. Ada orang-orang Kristen, bahkan pastor-pastor yang berkata, dia ceritakan keberhasilannya masa lalu. There are some pastors, they always talk about what they have did in the past. Tetapi bagaimana dengan keadaan sekarang? But Sedangkan sekarang, ya, mereka sudah berhenti melayani Tuhan. okay, so they often talk about their past ministries, but how about now? They didn't even do any ministry after that, after talking about the past. Tidak lagi sungguh-sungguh. They are not really want to do ministry with God, Tapi mereka selalu bercerita tentang masa lalu mereka. but they often talk about what happened in the past. Saudara, jangan sampai itu jadi jerat bagi kita, tipu bagi kita untuk supaya kita tidak maju, bergerak. Don't let all those achievements that we have in the past hold Yes. us back in Yang the seterusnya, future. poin yang ketiga, fokus pada tujuan, So the third point is focus on the goal, yaitu panggilan surgawi. which is the heavenly calling. Dalam Filipi 3:13 berkata, In Philippians 3 verse 13, tertulis di sini, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. it says moving forward towards what is ahead. Hidup ini bukanlah tentang kemewahan dunia, Life is not about the worldly luxury, tetapi tentang tujuan kekal. but it is about the eternal goal. Apakah tujuan kekal itu? What is our eternal goal? Keselamatan, It's salvation, kemuliaan, glory, dan Kristus. and Christ himself. Saya bawa kita untuk melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Come, let's open to Colossians 3 verse 2. Boleh buka. Kolose 3 ayat 2. Oke. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Ayat yang kedua kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Next is Hebrews 12 verse 2. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus, berlari dengan tekun sampai akhir. So this is what Apostle Paul means. We have to move forward until we achieve our goal. Dia memberi satu perumpamaan, He is giving beri satu contoh tentang atlet. one example of an athlete. Atlet adalah fokus pada garis penamat. So an athlete, will always focus on the finishing line. Sekali lagi, atlet fokus pada garis penamat. So an athlete always keeps their eyes towards the finishing line. Begitu juga kita. So must we. Kita berada dalam satu pertandingan. We are in a one race. Biarlah kita memiliki satu fokus.
let us have that same focus as the athlete. Mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. So we have to finish our what God has set us. Boleh kita katakan bersama, haleluya, 1, 2, 3. Belum lagi, 1, 2, 3, haleluya. Ada orang yang memulakan pertandingan dengan baik, There are some people who have started the race with a good beginning, tetapi mengakhiri dengan tidak baik. but they end the race with a bad ending. Maksud saya ada orang-orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, pastor, siapa saja, baik pemimpin pujian atau yang disebut sebagai pelayan, waktu dia bertobat, dia kelihatan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, jadi backup singer, pemimpin pujian, melayani, tapi di tengah jalan atau di saat-saat akhir, dia jatuh, hidupnya hancur, kembali kepada dosa. Itu maksud saya, memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. The meaning of someone who starts a good beginning and end with a bad ending is like the minister, the church leaders nowadays, where they start off when they accept God, they will minister every time, but at the end of the race, they will start to go back to their sins. Tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. So they don't finish the race with a good ending. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi hari ini, So our brethren in Christ, kalau kita sudah bertobat, if we already accept God in our life, sudah melayani Tuhan, and if we already minister God, jangan alang-alang. Tidak alang-alang. don't only give 50% but give 100% to God. Biar kita bertekad di dalam hati kita, kita mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Let us put in our hearts, we want to finish the race with God with a good ending. Biarlah kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang memulai dengan baik, Let us be Christians who start with a good beginning dan mengakhiri bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Boleh kita katakan bersama, terbaik, 1, 2, 3. Mengakhiri dengan terbaik seperti Paulus. So let us finish as Christians. Let us start with a good beginning and end with an amazing ending with God. Kita lihat Filipi pasal 3:14 berkata, Let us open in Philippians 3 verse 14. poin yang keempat, berlari dengan tekun We move on to the fourth point, sampai akhir. which is run with endurance until the end. Paulus katakan dalam Filipi 3:14, aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah. So the Philippians 3 verse 14 is saying, I press on toward the goal to win the prize. Perlombaan rohani memerlukan stamina rohani. So a spiritual race requires stamina and consistency. Stamina dan konsisten. Konsisten itu mesti tetap teguh. Apapun keadaan yang kita hadapi, So when we require stamina and consistency, we need to be strong to keep on the stamina that we have. coba kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 7. We will be looking at 2 Timothy 4 verse 7. Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. So 2 Timothy 4 verse 7 is saying, I have finished the race and I have arrived at the finishing line, and I have kept my faith. Hadiah terbesar bukan kekayaan dunia. So the greatest gift is not earthly luxury, earthly wealth, Tetapi hadiah terbesar itu adalah Kristus sendiri. but our greatest gift
is Christ himself. Kita katakan bersama, boleh sama-sama, hadiah terbesar bukan kekayaan dunia. 1, 2, 3. Tetapi Kristus sendiri. Saya simpulkan ayat ini, firman Tuhan ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, So I will conclude our sermon today. kita sudah mendengar firman Tuhan yang dikongsikan pagi hari ini tentang dari Filipi pasal 3, 12 sampai 14. So we have heard about the scripture from Philippians 3 verse 12 until 14. Biarlah kita berlari sampai ke garis akhir. Let us run and finish our race. Itu berbicara tentang iman kita. It is talking about our faith, Iman kepada Yesus Kristus. our faith to God. Hari-hari ini kita menghadapi berbagai cabaran dalam hidup ini. Today we are facing a lot of Banyak- challenges in life. Banyak tawaran-tawaran dunia hari ini. There's a lot of offers given from the world Halangan-halangan iman kita. and things that is holding us back from our faith. Kita sudah mendengar khotbah minggu lalu. We have heard the sermon last week. Pengaruh-pengaruh dunia hari ini melalui multimedia, media sosial. All the influence from our social media nowadays, Pergaulan yang buruk bad relationships boleh menghancurkan iman kita. can destroy our faith. Iblis berusaha untuk membuat saudara dan saya supaya mencuri masa Tuhan. So the devil is trying hard to make us Christians stop doing things that God is following God's. Dia membuat kita sibuk. The devil wants to make us busy Kesibukan minda, pikiran, emosi. in our mind and physically and emotionally. Semua ini adalah cara setan hari ini untuk berusaha menghancurkan iman kita. So all of this is made by the devil just to stop what we are doing for God. Supaya kita tidak sampai ke garis akhir. He wants us to not finish our race with God. Biarlah hari ini Let us today, kita putuskan dalam hati kita. we decide and put in our hearts, Bertekad di dalam hati kita. we have to work hard. Saya harus ikut Tuhan dan melayani Tuhan. And dedicate our hearts saying we have to follow God. Saya sudah memula dengan baik. I have started the race good. Biar saya mengakhiri dengan terbaik. Let me finish the race with amazing results. Amin. Haleluya. Ada berbeda sedikit hari ini kita karena ada dua bahasa ini. Oke. Jadi mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita izinkan Roh Kudus menerangi hati kita. We allow the Holy Spirit this moment. Mari kita siapkan hati kita. Kalau hari-hari yang lalu iblis berusaha untuk mengingatkan masa lalu kita. Pagi hari ini katakan masa laluku, kegagalan masa laluku, apapun yang saya alami hari-hari yang lalu, mungkin kita dianggap tidak ada arti, kita lemah, kita disebut sebagai orang miskin, tidak berdaya, kau tidak punya apa-apa dan sebagainya. Semua itu adalah tuduhan. Biar pagi hari ini katakan di dalam hati kita. Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita sudah melihat video tentang Nick tadi. Bagaimana dia
melupakan, meninggalkan ya perasaan-perasaan yang merasa tidak layak, rasa tidak ada arti. Tetapi dia fokus, dia percaya bahwa tentang kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dia katakan bahwa kalau orang lain boleh buat, saya juga boleh buat. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Memang dia katakan dia merasa di dalam, pada mulanya dia merasa kenapa hidupnya terjadi begitu. Dan ada satu saat di mana dia berpikir untuk bunuh diri, mau bunuh diri. Saya pernah dengar kesaksiannya itu. Dia lari, dia pergi ke satu tempat di mana tempat orang-orang ramai, orang-orang yang stres, orang-orang yang mau bunuh diri. Dan dia pergi ke tempat itu, berpikir untuk mau bunuh diri. Karena dia berpikir dalam keadaan seperti ini, apa yang boleh dia buat? Dia merasa hidupnya tidak ada harapan. Tapi pada saat dia melihat ada seorang, pada saat dia berbicara kepada satu wanita, dan wanita ini katakan dia mau bunuh diri, dia mau terjun, dia tidak ada harapan lagi, hidupnya hancur, keluarganya tidak peduli dia. Pada waktu itulah suara dalam hatinya, ada suara di dalam hatinya. Kalau orang yang normal seperti mereka ini boleh kecewa, hancur hidup. Dia katakan dalam hatinya, dia tidak mau itu berlaku dalam hidupnya. Di situ dia mengambil keputusan, dia dorong wanita ini supaya tidak bunuh diri. Sehingga berhasil wanita ini tidak jadi bunuh diri. Disitulah dia menemukan cahaya yang baru. Dan lihat, sehingga dia menjadi motivasi. Dia bukan hanya jadi motivasi secara rohani, tetapi juga motivasi kepada pelajar-pelajar, ya, kepada dunia. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah, ada pernah dulu di sekolah rendah di Skepekan, saya pernah hadir. Itu untuk sekolah rendah tuh. Jadi itu terdiri dari beberapa agama yang ada. Mereka putarkan itu untuk memotivasi pelajar murid-murid. Saya rasa waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu hati saya disentuh. Pada saat melihat pertama kali video itu, berkata dalam hati saya, kalau dia yang kurang upaya ini boleh berbuat sesuatu, apalagi saya orang yang nomor. Tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa, karena harus siap menghadapi cabaran, tentangan dalam hidup ini. Haleluya. Seterusnya mari, apakah hidupmu selama ini sebagai menjadi orang Kristen yang sudah bertobat? Apakah jauh dalam hatimu dan berkata, saya harus menjadi berkat, berimpak, berdampak kepada community? Sebelum saya dipanggil Tuhan, maksudnya mati, tinggalkan dunia ini, apa yang saya telah lakukan kepada dunia? Apa yang saya telah lakukan selama saya bertobat ikut Tuhan kepada keluarga atau kepada community, kepada orang-orang di sekelilingku? Adakah bukti daripada hidup saya, iman saya kepada Tuhan, kepada orang lain? Mari pagi hari ini, saudara kita yang masih normal, yang utuh ini, apapun kekecewaan masa lalu, ayo tinggalkan itu. Kegagalan masa lalu,
itu tidak menentu keberhasilan masa depan. Kasih karunia Tuhan bersama kita. Kita lihat Nick itu, sejak dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak pernah berhenti melayani. Bahkan hidupnya bukan semakin berkurang, bukan semakin melarat, tapi justru semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi nama Tuhan, bagi setiap orang. Haleluya. Mari katakan dalam hati kita, Tuhan, kalau hari-hari yang lalu saya mulai merasa letih di dalam mengiringi Tuhan, merasa acuh tak acuh melayani Tuhan, pagi hari ini Tuhan, mari saya mau kembali kepada-Mu. Bakar hatiku kembali, berikan biar hatiku bergairah, bersemangat melayani-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, izinkan Roh Kudus bekerja di hati kita pagi ini. Penolongku diutus Bapakku. Sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari Roh Kudus. Roh Kudus, jamah kami pagi hari ini. Siku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Semua ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hati kita bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jamah kami Roh Kudus pagi hari ini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Rindukan Dia. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Semua ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Roh Kudus, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semua ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jamah kami pagi hari ini. Menyembah-Mu Yesus. Sembuhkan hati yang terluka, hati yang hancur. Jamahlah kami, penuhi kami dengan
Silakan musik melayani kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari ungkapkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Mari berseru kepadanya dan katakan, Tuhan, ini hidupku. Biarlah kasih semula itu saya terima pagi hari ini. Saya mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Haleluya. Mari kita bermazmur bagi Dia. Terpuji namamu Tuhan, Kau yang layak. Katakan, Tuhan, saya bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita bermazmur bagi Dia, ucapkan syukur dan terima kasih kepadanya atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Baba baba ya rabbi ya nama shiki ya la 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 mama ya rashire. Biar sukacita Tuhan, the joy of the Lord. Hallelujah. Berlari sampai garis akhir. Worship God. Yes, Lord. You are worthy. We magnify your name. Hosanna. Let our kings be lifted
Mari kita nyanyikan lagi, lebih kuat lagi. Oh, udah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We all will sing, how great is our God. One more. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We all will sing, how great is our God. One how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing, how great is our God. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas jemahanmu, Jesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Biar segala beban apapun yang dihadapi oleh anak-anakmu pagi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan sudah mengangkat semua itu, diganti dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Kami lepaskan roh kesembuhan mengalir di dalam setiap tubuh yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit yang dialami, dari ujung, dari kepala sampai kepada, biarlah seluruh tubuh mereka mengalami kesembuhan saat ini. Dan yang terpenting bahwa hati kami dipulihkan, dipenuhi dengan sukacita dan damai dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau sudah bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan karena kami mengalami kasih yang mula-mula dipulihkan dalam hati kami. Kami siap berimpak, kami siap melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Berlari sampai ke garis akhir. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk semua.